Hello, good morning everybody. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, today you have already done your daily test ya. Hari ini anak-anak sudah mengerjakan ulangan hariannya ya. Pengujiannya itu di kompetensi dasar 3.5 ya, yang ada di buku cetak dari bab 7 sampai bab 9 ya. Now hari ini ya, for today we continue basic competence 3.6. Jadi hari ini kita lanjut di KD 3.6. Nah, we study on unit 7 and unit 8. Jadi langsung 2 bab ya untuk hari ini ya, di unit 7 dan unit 8 di LKS. Before I continue our lesson, I will remind you about the last lesson. Jadi Miss mengulang sedikit ya tentang pelajaran minggu lalu, yaitu we studied about number ya, cardinal number. Jadi tapi lebih fokusnya ke angka ya yang sudah menuju ke 100 ke atas ya. Bisa juga kita gunakan untuk harga ya, sudah kita pelajari ya kemarin. Misal 450. Nah, 400 itu bahasa Inggrisnya 400 ya. 440 ya. Jadi 450 ya, sorry. 450 itu 450,000 rupiah ya, kalau ada rupiahnya. Nah, untuk nanti ya informasi untuk PTS ya, penilaian tengah semester, yang akan kita laksanakan di minggu kedua bulan Maret ya. Nah, pengujiannya itu ada 2 KD 3.5 dan 3.6 ya. 3.5 itu yang di buku cetak dari bab 7 sampai bab 9. 3.6-nya yang ada di LKS ya. Lesson 7 until 7-9 sama ya. Nah, itu nanti bentuk soalnya ya mirip ya, bukan sama ya, tapi mirip-mirip dengan yang Miss kasih di ulangan harian. Jadi sudah Miss cobakan ya, bentuknya seperti itu sama. Nanti ada pilihan ganda, ada isian, dan ada uraian ya. Untuk isian itu terdiri dari beberapa kata. Kalau uraian ya bisa berbentuk kalimat ya, bahkan bisa juga berbentuk paragraf. Nanti sesuai instruksinya. Nah, Miss ingatkan kembali juga ya untuk anak yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya ya, harap segera dikumpulkan ya, karena Miss mau mengolah nilai-nilai hariannya. Oke, kita lanjut ya on unit 7 ya. Open your book on page 3, buku LKS-nya, buka halaman 3. Ya, di sini we study about kind of shape ya, jenis-jenis bentuk. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk benda di lingkungan sekitar. Nah, untuk unit 8-nya ya, tujuan pembelajarannya siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis transportasi di lingkungan sekitar. Jadi di bab ini ya, kita cuma ngambil yang pentingnya saja atau intinya saja ya, tidak terlalu banyak yang kita bahas ya. Nanti kalau ada waktu baru kita mengerjakan soal-soalnya.
latihan soalnya. Nah, untuk KD di 3.6 ini bunyinya memahami tulisan bahasa Inggris agak sederhana mengenai bentuk, transportasi, dan benda-benda di perpustakaan. Nah, itu untuk KD pengetahuannya ya. Untuk keterampilannya yang 4.6 yang menggambarkan salah satu alat transportasi darat atau laut dengan baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke lesson 7 ya. Every single thing has a shape ya, jadi segala sesuatu itu mempunyai bentuk. Look at your book now, lihat bukumu sekarang. Do you know its shape ya, apakah anak-anak tahu bentuknya? Do you think it's square or rectangle ya, apakah bentuknya persegi 4 atau persegi panjang ya. In this unit you are going to learn kinds of shape ya. Jadi pada bab ini ya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis bentuk ya. Besides you also learn how to give information, to give opinion, and to ask for clarity. Jadi selain tentang bentuk ya, nanti kita juga membahas tentang ungkapan memberi informasi ya, terus dan meminta klarifikasi ya, memberi informasi dan opini ya, pendapat. Nah, now ya, listen ya and repeat after me. Jadi ikuti setelah Miss ya. Circle, spare, cone, cylinder, oval. Next, square, rectangle, triangle, trapezoid, rhombus, pentagon, hexagon, heart, cube. Sorry ya, itu bukan heart ya, heart, cube, pyramid. Okay, good. Now for the meaning of the words ya, you can see the picture ya, langsung ya ada gambarnya. Jadi otomatis anak-anak langsung tahu untuk arti dari kata-kata tersebut ya. Di situ ada circle ya sama spare. Nah, itu beda ya. Kalau circle itu lingkaran ya, lingkaran seperti clock ya, jam. Nah, kalau spare itu bulat ya, yang mempunyai sisi seperti bola ya atau kelereng. Nah, itu spare. Yang lainnya tahu ya, sudah ya. Kalau trapezoid itu trapesium, triangle segitiga, pentagon segi 5, hexagon segi 6, cube kubus ya. Sudah jelas di situ ya gambarnya. Nah, kita lanjut expression ya, ungkapan ya. There are 3 expression here ya. How to give information, cara memberi informasi, how to give opinion ya, memberi pendapat, and how to ask for clarity ya. Jadi untuk mengklarifikasi lagi, maksudnya minta mengulangi informasi tersebut ya. You can use these sentences ya. Yang pertama, how to give information, cara memberi informasi. You can say, have you heard that bla bla bla. Baru bla 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 itu diisi dengan informasi apa yang akan kalian tanyakan ya. Apakah kamu sudah dengar ada
perlombaan minggu depan. Nah, misalnya seperti itu ya. Do you realize that bla bla bla, I tell you that, ya, bisa menggunakan kata-kata tersebut. Nah, and then how to give opinion, ya, cara memberikan pendapat ya. Jadi ini adalah kalimat yang nantinya akan diteruskan dengan kalimat pendapatnya. I think bla 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 ya. Misal I think sport ya is better ya. Itu. Jadi tinggal anak-anak pilih saja mau menggunakan kata-kata yang mana. Based on my opinion, berdasarkan pendapat saya, ya baru dilanjutkan nanti. Nah, untuk menanyakan ulang itu excuse me ya, maksudnya jadi kayak informasi yang kurang jelas, jadi kita minta diulangi dengan kata-kata yang ada di sini. Pardon me bisa ya, sorry. Nah, jadi kayak meminta ulangi ya informasi yang disampaikan tuh. Nah, langsung kita lanjut ke transportation ya. On page 13 ya, unit 8 ya. There are some transportation here ya. Ada transportasi darat ya, laut, udara ya. Sekarang look at the picture and repeat after me. Ikuti setelah Miss. Train, bus, truck, cart, car, aeroplane, helicopter, hot air balloon, ship, rowing boat. Oke, untuk terjemahannya, untuk artinya sudah ada ya gambar di sana ya. Nah, kita lanjut lagi ke expression yang masih di ungkapan ya. Expression of giving an example how to do something. Ungkapan memberi contoh bagaimana melakukan sesuatu ya. Do like this ya. Jadi you say the sentence ya, and you give a example ya, langsung dipraktekkan ya. Do like this. Nah, misalnya gitu ya. Do it this way. Nah, jadi sambil berkata kalimat itu sambil ditunjukkan caranya ya. And then expression of giving instruction, ungkapan memberi aba-aba ya. You can say, atau ungkapan memberi petunjuk ya satunya. Nah, ini yang ungkapan memberi aba-aba. Close the door ya, atau memberi perintah ya. Open the window. Take a glass of water ya, ambil segelas air. Open the window, buka jendela. 1, 2, 3 and jump. Nah, itu aba-aba ya. 1, 2, 3 lompat. Nah, itu merupakan kalimat aba-aba. Terus ungkapan memberi petunjuk ya. Go straight about 10 meters, turn left and at the junction. Jadi jangan menunjukkan arahnya, turn left ya, belok kiri ya, at the T junction, di pertigaan. Nah, itu ya contohnya. Nah, untuk penugasan ya, untuk penugasan hari ini itu di KI 4 ya, keterampilan. Ya, tadi sudah disebutkan ya, anak-anak menggambarkan ya satu alat transportasi ya, baik di darat, udara ataupun di laut ya. Jadi intinya itu tugasnya itu menggambar salah satu transportasi ya, di buku gambar atau di kertas HPS ya, menggambar dan diwarnai ya sebagus mungkin, karena ini untuk penilaian rapot ya di keterampilan 4.6
ya. Jadi bebas ya gambarnya, mau transportasi apa aja boleh ya. Dikumpulkannya itu besok ya, karena hari ini waktunya sudah dipakai ulangan harian. Jadi Miss kasih waktu ya, mengumpulkannya besok sampai jam 10 malam ya. Itu difotokan hasilnya ya, dikirim Japri ke Miss ya. Jadi jangan lupa diwarnai ya. Jadi tidak hanya menggambar ya, tetapi juga diwarnai. Tolong dibuat sendiri ya. Oke. Itu aja ya. Time is up. Just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, keep healthy, and do your best.